Sekarang kita bicara sepak bola. Nah, Ya, berarti boleh nanya soal sepak bola. naturalisasi yang ada di sepak bola menurut saya harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai requestan kalian yang bertanya di kolom komentar dan juga banyak yang DM Instagram yang mengatakan, "Bang, ada satu pemain keturunan Swiss yang memang saat ini bisa menjadi bagian Timnas U17. Tolong dibahas, Bang." Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas pemain itu sedetail mungkin dan potensi dirinya untuk membela Timnas Indonesia dan apakah ini bisa menjadi bagian Timnas Indonesia mengenai beberapa tolak ukur dari statistik yang sudah ia mainkan selama di Liga Swiss. Nah, mungkin saya langsung saja akan membahas tonton ya. Jadi silahkan nanti kalian tonton ya, bantu saya untuk bisa berkembang channel ini dengan tekan like-nya, kemudian komen dan juga subscribe. Oke tonton, saya langsung saja membahas pemain ini ya. Nah, pemain ini memang sangat asing ya bagi kita dan memang seolah pemain ini yang menawarkan diri bagi Timnas Indonesia karena memang dirinya secara siap 100% dia mau untuk membela Timnas U17. Bahkan dirinya pun jika memang PSSI langsung memanggil dirinya mau untuk langsung terbang ke Jakarta. Nah, dia adalah Chow Yun Damanik. Nah, pemain ini mungkin setengah namanya itu seperti China ataupun Korea. Kemudian yang sebelahnya lagi atau satunya lagi itu lebih ke Afrika. Nah, ini memang menjadi perpaduan yang sangat bagus. Namun sepertinya kita harus tahu bahwa pemain ini adalah pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Medan. Nah, memang menjadi hal yang sangat kita tunggu bagaimana kiprahnya nanti ya jika memang dia membela Indonesia. Oke, langsung saja saya akan membahas pemain ini. Jadi Chow Yun Damanik ini ternyata lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 2007. Nah, artinya saat ini usianya masih 16 tahun ya. Dan memang saat ini juga dirinya berposisi sebagai gelandang bertahan dan dirinya pun juga saat ini sangat bagus ya ketika bermain di klub. Nah, saat ini dirinya bergabung bersama FC Lausanne Sport. Nah, ini adalah salah satu klub besar yang ada di Swiss dan dia juga masuk di Liga Utama Swiss dan juga klub ini juga sudah menjuarai Liga Swiss sebanyak 5 kali. Nah, kemudian dirinya saat ini bergabung bersama Lausanne Sport U17 dan dirinya pun saat ini juga bermain reguler bersama klub tersebut. Nah, asal-usul dari Damanik ini memang banyak yang belum tahu ya bahwa sebenarnya ayahnya itu memang dari Togo ya, Afrika. Kemudian ibunya itu asli Medan, kemudian memang dia dari kecil ya teman-teman, dari kecil itu memang sudah di Swiss dan untuk paspornya saat ini teman-teman, untuk paspornya saat ini adalah paspor Swiss. Nah, kemudian untuk ibunya pun karena sudah mengikuti suaminya ya di Swiss dan dirinya memang sudah bekerja lama di Swiss, dia pun pindah warga negara menjadi warga negara Swiss. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari Damanik teman-teman. Untuk faktor yang lain mungkin akan saya bahas. Namun kelemahan Damanik ini dia belum memiliki paspor Indonesia. Nah, dengan tidak memiliki paspor Indonesia inilah ya teman-teman yang membuat dirinya terganjal untuk membela Timnas Indonesia. Apalagi kita ketahui untuk seleksi yang sudah diadakan PSSI ini tergolong cepat dan PSSI pun juga akan segera melakukan pemusatan latihan yang awalnya di Qatar itu dipindah ke Jerman. Nah, artinya memang tidak ada waktu banyak bagi PSSI untuk menyeleksi pemain karena memang segera membentuk skuad yang memang matang untuk Timnas U17. Nah, sedangkan Damanik ini belum memiliki paspor, artinya jika memang mau diurus ya menurut saya dari sekarang, karena memang jika pun nanti Damanik ini memiliki hal-hal yang memang memiliki kendala seperti bagaimana wawancara dari BIN dan juga beberapa wawancara lainnya, pemberkasan dan juga seleksi dokumen, dan itu membutuhkan waktu yang lama sementara persiapan kita itu kurang lebih 5 bulan lagi. Artinya yang menjadi pertanyaan, apakah PSSI jika memang mau mengurus Damanik ini apakah terkejar dalam waktu 5 bulan?
Nah, ini yang bisa menjadi pertanyaan. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya untuk pemain ini ya, saat ini memiliki postur 177 cm standar lah ya. Dan kemudian dirinya tipikal pemain yang cepat, dan inilah yang mengapa dirinya menawarkan diri untuk membela timnas Indonesia. Karena dia tahu bagaimana kultur sepak bola Indonesia yang harus memiliki kecepatan, dan dirinya memiliki hal itu. Kemudian selain dirinya menjadi posisinya adalah gelandang bertahan, dirinya juga bisa menjadi fullback dan juga bisa wingback. Nah, artinya memang dengan posisi itu dia nanti diharapkan bisa untuk diduetkan dengan pemain-pemain abroad lainnya seperti Mahesa Ekayanto. Nah, inilah teman-teman kurang lebih bagaimana Domanic ini teman-teman. Kemudian yang saya lihat ya dari Domanic ini, selain dirinya memang ingin sekali membela timnas Indonesia, ternyata dia juga memiliki kekuatan teman-teman di kaki kanannya. Nah, kaki kanan ini menjadi kekuatan bagi Domanic, dan memang dirinya sangat ingin sekali untuk bisa menunjukkan kelasnya kepada Indonesia. Karena dia ketika saya telisik ya mengenai kemampuan dirinya ketika diwawancari oleh media Swiss, dia pun mengatakan ketika memang nanti ada panggilan dari 3 negara ya, yakni Indonesia, Swiss ataupun Togo, dirinya akan segera membela timnas yang memang cepat, dalam hal ini gerak cepat memanggil dirinya. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat kita tunggu-tunggu, apakah PSSI nanti bisa untuk segera memanggil Domanic ini. Kemudian bukan hanya itu, saya melihatnya juga untuk Domanic ini selain dirinya memiliki posisi yang multi posisi, menurut saya dirinya juga saat ini memang menjadi bagian penting bagi Lausanne Sport. Nah, terhitung dari musim ini dia sudah menampilkan ya, di sini ketika saya melihat datanya, dia menampilkan permainan yang sangat impresif bersama Lausanne Sport itu sebanyak 18 kali, dan juga dia sudah mencetak 3 gol dan juga 1 assist. Ya, sebagai pemain belakang menurut saya juga efektif, dan dengan ditempatkan nantinya dirinya jika memang menjadi bagian timnas Indonesia, ini menurut saya bagus sekali untuk ditempatkan di wingback kiri ataupun langsung di wing kiri. Nah, ini menjadi hal yang bagus, ataupun bisa juga di wing kanan. Karena ya kita ketahui untuk di tengah ya, di posisi tengah untuk timnas Indonesia juga sudah sangat bagus, ada pemain-pemain yang sangat bagus seperti Sultan Zaki dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Kemudian di lini depan juga kita sudah punya Nabil Asyura, kemudian Arhan Kaka, dan juga beberapa pemain-pemain lain yang memang bisa menjadi debutan ya nanti di Piala Dunia. Nah, itulah teman-teman kurang lebih untuk profil dari Domanic ya. Ya, kita harapkan nantinya ya apakah PSSI memanggilnya atau tidak, itu kembali lagi ke diaspora dan juga PSSI yang bekerja sama. Namun yang jelas dari si pemain itu sudah mau dan menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Youcon Domanic ini? Apakah kalian setuju jika dirinya membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.